Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita tetap berada di lindungannya. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan waktunya untuk saya bisa berbicara di depan para hadirin sekalian. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan ceramah ini yang bertemakan tentang mental health. Masa remaja dan dewasa awal adalah masa di mana seorang individu melalui banyak perubahan, seperti masuk ke sekolah yang baru, meninggalkan rumah untuk melanjutkan kuliah, dan memulai pekerjaan yang baru. Tentunya pengalaman dari masing-masing individu ini mengalami hal yang berbeda-beda, tetapi masa-masa ini juga dapat membuat seorang individu mengalami stres, belum lagi ditambah dengan tekanan dari berkembangnya teknologi yang memaksa seseorang untuk terus terhubung dengan orang lain ketika pada saat orang umumnya beraktivitas maupun saat orang-orang pada umumnya beristirahat di malam hari. Maka dari itu, perayaan Hari Kesehatan Mental Sedunia dengan tema Young People and Mental Health in the Changing World bertujuan untuk meningkatkan awareness tentang gangguan mental serta meningkatkan pengakuan masyarakat terhadap pentingnya membangun resiliensi agar remaja dan dewasa awal tetap sehat mental. World Health Organization 2018. Pertama-tama saya akan membahas apa itu stres. Stres muncul ketika individu meresepsikan ada ketimpangan antara tuntutan fisik atau psikologis dari sebuah situasi dengan kemampuan biologis, psikologis, dan sosial individu tersebut. Kita juga dapat mengatakan bahwa stres terjadi ketika seseorang menghadapi situasi yang menantang atau mengancam. Ada pula stres lain, yaitu chronic stress. Chronic stress ini dialami dalam rentang waktu yang panjang. Contohnya ketika seseorang terpaksa untuk bekerja di bidang yang tidak ia minati atau stres karena mengalami kemiskinan. Kedua, bagaimana cara kita untuk menghadapi stres? Adanya stres ini bukan berarti kita tidak dapat melakukan hal apapun untuk mengatasinya. Ada dua jenis cara mengatasi stres yang dapat dilakukan oleh diri sendiri. Yang pertama ada problem confused coping. Melalui problem focus coping, individu menghadapi stresor yang dialaminya secara langsung. Strategi yang digunakan dalam problem focus coping ini diantaranya adalah time management dan problem solving. Misalnya, seseorang yang sedang bertengkar dengan keluarganya mengalami stres. Maka, untuk mengatasi stres tersebut dengan problem focus coping, orang ini langsung mendiskusikan masalah ini kepada keluarganya. Cara kedua adalah emotion focus coping. Melalui emotion focus coping ini, individu tidak menghadapi stresor secara langsung, tapi melalui emotion focus coping, individu mengatur emosi yang merupakan respon dari stresor. Hal ini biasanya dilakukan ketika individu berpikir bahwa ia tidak dapat merespon situasi yang mengancam atau secara langsung. Contoh emotion focus coping ini adalah ketika seseorang merasa stres akibat pekerjaannya, ia berhenti melakukan pekerjaannya sejenak dan melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan baginya. Ada dampak positif dari stres. Itu stres dapat meningkatkan interaksi sosial. Ketika kita mengalami stres, otak kita mengeluarkan hormon oksitosin. Hormon oksitosin ini yang membuat kita ingin menguatkan hubungan dengan orang lain, mendorong keinginan untuk kontak fisik dengan teman dan keluarga, meningkatkan empati, bahkan mendorong kita untuk mempedulikan dan membantu orang lain. Ketika oksitoksin ini dikeluarkan, situasi yang sedang stressful akan mendorong kita untuk mencari support dari orang-orang terdekat. Oksitoksin ini juga mendorong kita untuk membantu orang lain ketika kita lihat orang lain sedang mengalami kesusahan. Oksitoksin ini juga bermanfaat bagi kesehatan. Demikian ceramah saya, semoga dari ceramah ini bisa memberikan sedikit pelajaran untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan perhatian dari para hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.